Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, kita jumpa lagi di pelajaran kimia untuk kelas 11 di pertemuan ke-14 ya. Hari ini kita di pertemuan ke-14. Nah, materi sebelumnya itu kita udah bahas tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi ya. Nah, untuk sekarang, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas satu lagi tetapan kesetimbangan. Setelah sebelumnya itu konsentrasi, nah sekarang tetapan kesetimbangan untuk tekanan atau disebut juga dengan KP. Nah, sebelumnya tadi KC ya, karena concentration, sekarang pressure atau tekanan. Nah, jadi gimana caranya untuk menghitung KP itu dan apakah beda dengan KC? Atau apakah memang ada relatednya atau ada relationnya nih, ada hubungannya nggak antara si KC dengan KP? Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang itu, oke? Jadi perhatikan materi dengan baik, so check it out. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-14. Nah, ini materinya untuk hari ini adalah tetapan kesetimbangan tekanan. Setelah minggu lalu, kita bahas masalah KC, atau tetapan kesetimbangan konsentrasi dari concentration-nya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tetapan kesetimbangan tekanan atau disebut juga sebagai KP, karena P itu pressure-nya ya. Oke, nah pada tetapan kesetimbangan tekanan untuk reaksi kesetimbangan gas, jadi ini semuanya harus gas, nggak boleh ada yang heterogen, semua harus homogen. Kalau yang KC itu boleh ya, boleh ada concentration sama yang ada gasnya. Tapi kalau namanya tetapan kesetimbangan tekanan, itu hanya khusus untuk gas saja. Oke, nah ketika ada reaksi nih, ada A tambah B setimbang menjadi 2C, 2A tambah B setimbang menjadi 2C. Nah, KP-nya adalah, kalau misalnya tadi KC, kita akan berfokus ke konsentrasi. Nah, tapi kalau di kesetimbangan kita akan hitung tekanan parsialnya. Nah, jadi kalau misalnya KP, sistemnya masih sama ya. KP itu masih sama sistemnya, yaitu produk kurang reaktan, produk dibagi reaktan, maaf. Nah, jadi kalau ini, maka dia P-nya dituliskan terlebih dahulu, itu menandakan dia ada tekanannya di situ. Kemudian C, tetap pangkat 2-nya dimasukkan di sininya. Tetap harus ada pangkat 2-nya. Kemudian ada A, tetap tuliskan P-nya dulu ya, baru ada koefisiennya 2, kita buat pangkatnya 2. Kemudian ada B ada P-nya dulu, karena B tidak ada koefisien atau koefisiennya 1, maka tidak ditulis ya angka satunya itu. Nah, ini rumus untuk KP. Jadi KC sudah kita tahu rumusnya, dan ini adalah rumus untuk si KP. Oke, diketahui reaksi ada 2A dalam fase solid, kemudian ditambah dengan B dalam fase liquid menjadi, ini harusnya setimbang menjadi ya, setimbang menjadi. Ada 2 panahnya. 3C ditambah 2D. Nah, bagaimanakah rumus KP-nya? Ingat, tadi Miss bilang apa? Kalau KP itu hanya untuk gas saja. Sehingga yang A itu diabaikan, yang B itu diabaikan, yang C juga diabaikan. Jadi yang tersisa hanya D-nya saja. Maka KP sama dengan P, D pangkat 2. Maka jawabannya adalah C. Jadi gitu ya, sederhana ya. Semoga kalian bisa semuanya nanti kalau Miss kasih kuis. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, ini ada soal cerita ya. Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 10 atm. Nah, ini adalah tekanan totalnya. P total, kalau dikasih tahu itu adalah P totalnya. Terdapat dalam keadaan setimbang, langsung dalam keadaan setimbang, itu adalah 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2 dengan reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya. Maka harga KP-nya adalah, karena sudah dalam kesetimbangan, maka kita langsung dapat cari N totalnya. Jadi kita NT ini adalah mol total. Kita harus tahu dulu mol totalnya, karena tadi ini P total ya. Nah, mol totalnya adalah kita jumlahkan semuanya. 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 dijumlahkan sehingga dapatlah dia 0,5 mol. Ini adalah mol total.
Kemudian P totalnya atau tekanan totalnya adalah 10 atm, sudah langsung ya dia dicantumkan di soalnya. Nah, barulah kita mencari. Oke, pertamanya Miss mau tahu dulu berapakah rumus KP-nya. Nah, rumus KP-nya adalah kita masuk ke produk dulu, maka ini PO2 gini ya. Dikalikan dengan P SO2, ini ada pangkat 2-nya karena ada angka 2-nya di sini. Dibagi ini ada P SO3 pangkat 2. Nah, jadi gitu ya, ini rumus KP-nya. Nah, jadi ini maksudnya PO2 ini adalah tekanan parsial untuk O2 saja. Tekanan parsial atau tekanan, kalau parsial apa? Sebagian ya kan? Berarti ini tekanan parsial hanya untuk si O2. Maka kita harus cari nih masing-masing PO2-nya berapa, PSO2-nya berapa, dan PSO3-nya berapa. Cara mencari tekanan parsial itu adalah mol dari si SO3, soalnya kita ambil contoh yang PSO3 ya. Maka cara mencarinya adalah mol si SO3 dibagikan dengan mol total dikalikan dengan tekanan totalnya. Sehingga ini kalau Miss besarkan jadi mol SO3 berapa? 0,1 tadi ya, 0,1 dibagi dengan mol totalnya adalah 0,5. Kemudian P totalnya adalah 10, maka ini hasilnya adalah 2. Maka PSO3 adalah 2. Hal yang sama juga untuk O2. Kalau O2 berarti berapa mol O2-nya? Mol O2-nya itu 0,1. Berapa mol totalnya? Mol totalnya adalah 0,5 dikalikan dengan P totalnya adalah 10. Gitu ya, hasilnya 2 juga. Kemudian untuk SO2, berapa mol SO2? Yaitu 0,3. Nih, 0,3. Kemudian berapa mol totalnya? 0,5 dikalikan 10. Hasilnya adalah 6. Kita udah dapat masing-masing nilainya ini. PSO3-nya udah, PO2-nya udah, dan PSO2-nya udah. Maka sekarang tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Cara masukkannya gimana? Maka KP itu sama dengan tadi PO2-nya berapa? PO2-nya tadi ada 2, Miss. Oke, 2. Dikalikan dengan PSO2. SO2-nya berapa? 6. Ada pangkat 2-nya. Oke. Terus ada PSO3 dipangkatkan 2. PSO3-nya sama dengan 2 dipangkatkan 2. Maka KP sama dengan 18 ATM. Ingat ya, jadi untuk KP itu satuannya adalah ATM. Nah, berarti ini 2 ATM ya harusnya ya. Berarti di sini ada ATM-nya, ini ada ATM-nya, dan ini ada ATM-nya. Atau itu adalah satuan untuk tekanan atmosfer. Oke.